Deng. Bener, oi. Bab 539 Tang Xinhao sedang mencari kematian. Tangkap istrinya. Saya ingin membunuh suami saya, sangat tidak senonoh. Karena itu teguran Ji Fei sangat langsung. Tetapi ketika saya mendengarnya, itu terdengar seperti musik yang indah di telinga Tang Xinhao. Seolah-olah dia telah menemukan teman lama selama bertahun-tahun dan akhirnya bisa mendengar suara seseorang yang memahami dirinya dan orang lain. Tuan Ji, bisakah Anda benar-benar memahami rasa sakit di hati saya? Tang Xinhao bertanya dengan penuh semangat. Ji Fei melepaskan tangannya, dan bubuk keramik dari cangkir teh mulai terbang perlahan di udara. Ya, tidak hanya ya. Saya juga akan membantu Anda membalas dendam. Ji Fei bertekad untuk membasmi keluarga Zhou saat ini. Nyata, Tang Xinhao berdiri lagi karena terkejut dan menatap Ji Fei dan bertanya. Tentu saja benar, Ji Fei mengangkat sudut mulutnya dan menatap Tang Xinhao dan berkata. Ji, Tuan Ji, apa yang Anda ingin saya lakukan? Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya. Mata Tang Xinhao berkaca-kaca, semuanya dipenuhi kegembiraan. Dia akhirnya menemukan seseorang yang mampu dan mau membalaskan dendamnya. Berapa banyak aset yang dimiliki grup Jianghua Anda? Ji Fei tiba-tiba bertanya. 3 miliar, orang tua Zhou Tianfang takut saya akan tumbuh lebih besar dan dengan sengaja membatasi perkembangan saya. Saya akan membelinya seharga 5 miliar, Tang Xinhao berteriak kaget. Ji, Tuan Ji, jika Anda membutuhkannya, saya dapat memberikannya kepada Anda dengan setengah harga. Bagaimanapun, ini adalah barang Zhou Tianfang. Saya hanya perlu menyimpan cukup uang untuk biaya hidup saya dan Lan Lan. Tang Xinhao tidak bertindak serakah, yang juga dihargai oleh Ji Fei. 5 miliar adalah 5 miliar. Saya tidak kekurangan uang. Namun, Anda perlu bekerja sama dengan saya untuk melakukan satu hal. Ada apa? Pisahkan ikatan dengan harta istrimu sebelum menjualnya. Wajah Tang Xinhao menjadi gelap ketika mendengar ini. Saya baru ingat bahwa saat itu hanya separuh saham yang menjadi milik saya, dan separuh lainnya milik nama Yi Qiuwan. Tang Xinhao menunjukkan kemarahan di wajahnya, maka itu tergantung pada kemampuanmu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berdiri, meraih tangan Li Ruoxi dan pergi. Tang Xinhao ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berteriak, Tuan Ji, saya akan memikirkan cara, bisakah Anda membantu saya? Ji Fei berhenti dan bertanya, kamu sedang sibuk apa? Bantu aku membawa Peng Lan pergi dan melindunginya. Apakah kamu tidak takut aku akan menggunakan Peng Lan untuk memerasmu dan mencuri seluruh perusahaan? Ji Fei bertanya dengan dingin. Jika itu orang lain, aku tidak akan mempercayainya. Tapi kamu, aku percaya, kata Tang Xinhao dengan sangat tegas. Peng Lan juga menangis di sampingnya. Dokter Tang, saya tidak takut bahaya, saya ingin bersamamu. Ji Fei memandang Tang Xinhao. Berdebar, Tang Xinhao berlutut tepat di depan Ji Fei. Seluruh hidupku telah dirusak oleh Zhou Tianfang. Sekarang, selama itu bisa membuat Zhou Tianfang tidak bisa hidup damai. Aku rela melakukan apa saja. Kuharap Tuan Ji bisa memuaskan keinginanku. Setelah mengatakan itu, dia bersujud pada Ji Fei lagi. Ji Fei melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan tiba-tiba meningkat. Tang Xinhao merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditopang dan dia langsung berdiri. Karena kamu sudah lega, biarkan dia pergi bersamaku. Terima kasih, Tuan Ji, saya tidak akan mengecewakan Anda. Setelah Tang Xinhao selesai berbicara, dia meraih tangan Peng Lan. Lan Lan, ayo pergi dengan Tuan Ji.
Direktur Tang, saya tidak takut mati. Peng Lan juga bersimpati dengan masa lalu Tang Xinhao yang tak tertahankan. Jangan bodoh, kamu harus hidup dengan baik demi anak-anak kita. Ketika Peng Lan mendengar anak itu, mata penuh kasih ibunya terlihat di matanya, dan dia mengangguk. Kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati. Tang Xinhao memandang Ji Fei. Tuan Ji, setelah ini, jika saya masih hidup, saya akan menjadi anjing Anda, dan Anda akan menjadi tuan saya. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan keluar. Pada saat ini, hanya dia yang paling tahu betapa menyedihkannya seorang pria yang dikhianati hampir sepanjang hidupnya. Dia ingin Zhou Tianfang dan Yi Qiuwan membayar harganya. Ji Fei tidak berkata apa-apa dan membawa kedua wanita itu kembali ke perusahaan keamanan Wan Sheng, meminta Phoenix mengatur seseorang untuk melindungi Peng Lan. Dia memasuki ruangan sendirian, mengeluarkan pena dan mulai menggambar diagram kompleks hubungan karakter di atas kertas. Ketika harus menggambar Zhou Tianfang, Yi Qiuwan dan Zhou Fenghua, Ji Fei tidak dapat menggambar lagi. Dia tidak dapat menemukan peluang bagi ketiga orang tersebut untuk berkonflik. Sekarang jelas bahwa Zhou Tianfang ingin menekan pembunuhan Tang Haiyang. Dia bisa memahami hal ini. Dia tidak bisa membiarkan putrinya membayar nyawanya begitu saja setelah seorang putranya baru saja meninggal, bukan? Akhirnya, dia menaruh harapannya pada kejutan tak terduga Tang Xinhao hari ini. Berharap Tang Xinhao bisa memberinya kejutan tak terduga. Di sisi lain, Tang Xinhao kembali ke perusahaan dan segera meminta seseorang untuk mengatur konferensi pers. Tidak ada yang tahu tujuan Tang Xinhao melakukan ini. Tang Xinhao duduk di sofa, melihat segala sesuatu di kantor, dengan kemarahan dingin muncul di matanya. Zhou Tianfang, Yi Qiuwan, kalian berdua pezina dan pezina, saya pasti akan membuat Anda mati dengan menyedihkan. Memikirkan Ji Fei membawa pergi Peng Lan, dia tiba-tiba merasa lega. Perusahaan akuisisi Ji Fei senilai 5 miliar tidak akan pernah bisa diambil, maka dia akan menyesal atas bantuan Ji Fei dalam menyelamatkan anak itu. Faktanya, dia tidak memberitahu Ji Fei bahwa pemilik sebenarnya perusahaan itu adalah Yi Qiuwan. Dia tidak punya kekuatan untuk menjual. Sekarang, dia ingin memperjuangkan kekuatan ini dan kemudian memberikan perusahaannya kepada Ji Fei. Metodenya adalah, adakan konferensi pers. Tang Xinhao menunjukkan tekad di wajahnya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Yi Qiuwan. Seperti yang dia duga, Yi Qiuwan tidak menjawab panggilan itu sama sekali. Dia tidak tahu bahwa Yi Qiuwan sekarang dikendalikan oleh Zhou Tianfang dan dalam keadaan koma. Zhou Tianfang sedang duduk di kamar sekarang, dengan wajah sedih dan kemarahan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Tiba-tiba telepon berdering. Ketika dia melihat itu adalah panggilan Zhou Fenghua, dia benar-benar tidak ingin menjawabnya. Tetapi telepon itu terus berdering. Akhirnya, dia menekan tombol jawab dengan marah. Ada apa? Zhou Tutua, mengapa kamu mengirim orang lemah untuk membunuh Ji Fei? Suara mengejek Zhou Fenghua datang dari ujung sana. Kepala Zhou Tianxin menegang. Apa katamu? Zhou Fenghua tidak diberitahu tentang pengiriman orang untuk membunuh Ji Fei. Jadi bagaimana dia bisa tahu? Si idiot itu pergi ke rumah sakit rakyat Ninghai untuk berkencan dengan kekasihnya Wang Xinru, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah dikhianati dan dibunuh di tempat. Keterampilan seni bela dirinya juga dinonaktifkan oleh Ji Fei yang ada di tempat. Dia menjadi orang yang tidak berguna dan ditangkap oleh polisi. Panggilan, Zhou Tian menghela nafas lega. Sial. Bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Karena kamu bodoh, jika kamu tidak mengirim King Chang untuk membunuh Ji Fei, bagaimana binatang kecil itu bisa menjadi monster seperti itu sekarang?
Zhou Tianfang merasa paru-parunya akan meledak. Diam, ini semua salahmu. Aku lupa memberitahumu bahwa sekretaris kekasih Tang Xinhao sedang hamil. Yi Qiuan hampir melakukan aborsi. Tapi pada akhirnya Ji Fei menyelamatkan anak itu. Tang Xinhao sangat bangga sekarang. Haha, Zhou Fenghua tertawa terbahak-bahak. Menambahkan sejumput garam lagi ke luka Zhou Tianfang. Tang Xinhao sedang mencari kematian. Zhou Tianfang menutup telepon dan bersiap menelepon Tang Xinhao. Bab 540, apakah kamu tidak ingin menjadi suami yang istrinya tidak setia? Ada apa dengan Tang Xinhao? Yi Qiuan, yang tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya dan bertanya. Dia baru saja bangun dari koma. Zhou Tianfang memandang Yi Qiuan. Apakah kamu akan menggugurkan anak haram Tang Xinhao? Ya, tidakkah berhasil? Memikirkan tendangannya, itu seharusnya tidak normal. Ji Fei menyelamatkan anak itu, dan sekarang Tang Xinhao telah menjadi milik Ji Fei. Oh, Tang Xinhao, aku sama sekali tidak menyangka dia akan merindukan hubungan lamanya. Tang Haiyang telah memanggilnya ayah selama bertahun-tahun, tapi dia bahkan tidak bisa mengimbangi anak yang lahir dari perempuan jalang itu. Wajah Yi Qiuan menunjukkan kemarahan, dan tubuhnya meronta dengan keras, tapi tetap tidak bisa bergerak. Biarkan aku bangun, melihat Zhou Tianfang dari sudut matanya, dia berteriak. Mata Zhou Tianfang tertuju pada wajah Yi Qiuan, dan dia melihat kemarahan dan ekspresi membunuh di sudut matanya. Dia ingin membuka mulutnya beberapa kali, tetapi akhirnya mengangkat tangannya dengan lembut dan memukulnya dengan kekuatan yang kuat. Tubuh halus Yi Qiuan bergetar, dan kemudian dia bisa bergerak. Dia duduk dan mengeluarkan ponselnya. Setelah membukanya, dia melihat selusin panggilan dari Tang Xinhao di dalam. Dia menjadi semakin marah dan segera menelepon kembali. Tang Xinhao di sisi lain melihat konferensi pers kurang dari 10 menit dan Yi Qiuan masih tidak menjawab telepon. Bayangan Yi Qiuan dan Zhou Tianfang berhubungan seks secara tidak wajar muncul di benaknya. Jalang, kamu bahkan tidak tahu bagaimana harus merasa sedih ketika putramu sendiri meninggal. Tepat setelah dia selesai memarahi, ponselnya berdering. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Yi Qiuan, dia mencibir dan menekan tombol jawab. Tang Xinhao, apakah kamu ingin mati? Suara dingin Yi Qiuan datang dari ujung sana. Zhou Tian mengesampingkannya dan mendengarkan, dengan sedikit kegembiraan yang tak terlihat di wajahnya, lalu perlahan menutup matanya. Jalang, menurutku kamu ingin mati bersama anak haram itu, Tang Haiyang. Ledakan, kutukan marah Tang Xinhao membuat Yi Qiuan merasa seperti dimasukkan ke dalam api, dan seluruh tubuhnya meledak seketika. Tang Xinhao, kamu di mana? Aku akan membunuhmu. Grup Jianghua, saya menunggu Anda di grup Jianghua. Hari ini saya akan mengadakan konferensi pers untuk mengakhiri hubungan dengan Anda. Patah, Tang Xinhao langsung menutup telepon. Yi Qiuan mendengarkan suara bip di telepon, wajahnya menjadi gelap seperti awan gelap di bulan Juni, dan dia berjalan langsung menuju pintu. Qiuan, apa yang akan kamu lakukan? Zhou Tianfang bertanya. Aku akan membunuh Tang Xinhao, aku akan membiarkan dia pergi bersama Tang Haiyang. Kata Yi Qiuan sambil berjalan menuju pintu. Zhou Tianfang menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Qiuan, jangan pergi, saya dapat mengirim siapapun untuk membunuh Tang Xinhao. Tidak, saya ingin membunuh Tang Xinhao dengan tangan saya sendiri. Saya tidak bisa membunuh Zhou Fenghua. Saya bisa membunuh Tang Xinhao. Ini selalu baik-baik saja, bukan? Haha, Yi Qiuan tertawa liar dan berlari keluar.
Nada suaranya dipenuhi dengan kebencian dan kebanggaan yang mendalam terhadap Zhou Tianfang. Zhou Tianfang melihat punggung Yi Qiuan, dengan ekspresi rumit di wajahnya, bahkan perasaan yang tak terlukiskan. Sangat aneh, sepertinya dia telah merasuki wanita ini selama bertahun-tahun tanpa memahaminya. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhou Tianfang keluar. Saat Yi Qiuan meninggalkan villa keluarga Zhou, tubuhnya berhenti, dan tekad dengan cepat muncul di matanya. Perusahaan keamanan Wan Sheng, Raja Naga, Grup Jianghua tiba-tiba mengadakan konferensi pers, dan Tang Xinhao menyatakan bahwa ada berita penting yang akan diumumkan. Phoenix memandang Ji Fei dan berkata, Ji Fei memikirkan keseriusan Tang Xinhao ketika dia pergi. Seolah-olah dia telah membuat keputusan penting, dan kilatan kekhawatiran tiba-tiba muncul di matanya. Aku akan pergi ke sana. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan bergegas ke Jianghua Group. Saat ini, di kantor ketua grup Jianghua, Tang Xinhao selalu memiliki sentuhan ketenangan di wajahnya. Bahkan ketenangannya pun sulit dipercaya. Dang dang dang. Ada ketukan di pintu kamar. Datang, Tang Xinhao mengangkat kepalanya dan berteriak. Pintu terbuka dan seorang wanita dewasa dan menawan masuk. Itu adalah Su Li, Direktur Departemen Informasi. Ketua, konferensi pers telah disiapkan dan akan dimulai 3 menit lagi. Oke. Ayo pergi. Tang Xinhao berdiri dari tempat duduknya. Tiba-tiba, matanya menatap Su Li, Direktur Su. Sebagai seorang wanita, bisakah Anda menerima dirasuki secara kasar oleh seorang pria? Su Li terkejut dan tanpa sadar mundur selangkah. Dokter Tang, saya bukan wanita seperti itu. Tang Xinhao mengangguk. Su Li, saya hanya ingin membuktikan satu hal, terima kasih. Tang Xinhao mengatakan sesuatu yang membuat Su Li bingung. Kemudian, saya melihat Tang Xinhao berjalan keluar dengan sedikit perubahan dan kesepian di punggungnya. Su Li tiba-tiba menyadari bahwa Tang Dong di matanya menjadi sangat aneh, dan dia bahkan merasa seperti dia tidak mengenalinya. Pada konferensi pers, wartawan berbicara dengan tenang. Apakah karena kematian Tang Haiyang grup Jianghua akan mengalami perubahan drastis? Saya tidak tahu. Saya mendengar bahwa orang yang membunuh Tang Haiyang adalah sepupunya Zhou Fenghua. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Sungguh aneh sepupuku membunuh sepupuku. Wartawan di tempat kejadian mau tidak mau membicarakannya. Suara mereka penuh spekulasi. Berhenti bicara. Ketua Tang Xinhao ada di sini. Tiba-tiba seorang reporter berkata. Adegan itu langsung terdiam. Tang Xinhao, ditemani oleh Su Li, telah tiba di podium. Namun, dia tidak duduk di kursinya, melainkan langsung berjalan ke tepi podium dan berdiri diam. Para wartawan tercengang. Semuanya, apakah kalian semua penasaran dengan konferensi pers hari ini? Tang Xinhao bertanya langsung. Tidak ada yang berbicara, tapi mata mereka mengungkapkan arti yang sama. Su Li, yang berdiri di belakang Tang Xinhao, merasa lebih aneh. Mungkinkah kematian Tang Haiyang menyebabkan dia mengubah jenis kelaminnya? Semua orang berhak penasaran, karena saya sangat bahagia sekarang. Haha, Tang Xinhao tiba-tiba tertawa, mendesis. Saat ini, para reporter di tempat kejadian benar-benar bingung. Mereka bahkan mengira mereka salah dengar, saling memandang dengan kebingungan di mata mereka. Meski putranya sudah meninggal, dia tetap bahagia. Su Li bahkan lebih terkejut lagi dan ingin melangkah maju untuk mengingatkan Tang Xinhao bahwa ini adalah konferensi pers. Tang Xinhao berbicara lagi. Berita pertama yang ingin saya sampaikan kepada semua orang adalah saya mempunyai seorang putra. Sekretaris saya, Peng Lan, sedang mengandung saya.
Ledakan, ketika Tang Xinhao mengucapkan kata-kata ini. Pemandangan itu sepertinya disambar petir yang sangat besar. Semua orang tercengang. Bahkan orang-orang yang memegang pena rekaman mengira mereka salah dengar. Orang yang memelihara simpanan harus berhati-hati untuk menyembunyikan diri. Karena takut ketahuan. Tetapi Tang Xinhao ini tidak takut. Dan dia masih mengadakan konferensi pers untuk memberitahu semua orang dengan gembira itu pergi. Dia melihat sekeliling, mencoba menemukan sosok Yi Qiuan. Jangan lihat, Yi Qiuan jalang bau itu masih belum tahu cara membuat gelombang di bawah laki-laki. Berdengung, semua orang merasa seolah-olah mereka benar-benar berada dalam mimpi. Tang Xinhao, apakah kamu tidak ingin menjadi suami yang istrinya tidak setia? Bersambung.